kawan-kawan, hidup buruh, hidup salam perjuangan. Hari ini hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 kita Aliansi Serikat Buruh bergabung di depan gedung DPR RI melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan tentang Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, hari ini saya udah ketemu salah satu sekjen dari KASBI, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dengan Mas Andi Peci. Hari ini kita mau wawancara, kita mau tanya-tanya sebenarnya apa sih yang sedang kita perjuangkan hari ini, apa sih yang sedang kita gugat hari ini itu apa. Nah, hari ini nanti akan dijelaskan oleh Bung Andi Peci. Selamat siang, Bung Andi Peci. Gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini Aliansi Serikat Buruh bergabung dengan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Agenda hari ini itu apa? Apa yang menjadi tuntutan buruh hari ini? Ya, pertama selamat siang untuk kawan-kawan keluarga besar Konfederasi KASBI yang ada di seluruh Indonesia. Salam muda berani militan dan untuk perjuangan kaum buruh Indonesia. Jadi ini kan sebenarnya rangkaian dari upaya-upaya perjuangan, upaya-upaya perlawanan dan penentang terhadap Omnibus Law. Jadi bukan hanya di tahun 2023 saja, tapi sudah jauh-jauh hari memang kawan-kawan buruh dan sektor lain, petani, nelayan, solidaritas mahasiswa dan sebagainya, itu memang semua menempatkan bahwa Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja atau yang terbaru ini Perpu Cipta Kerja ini bagian dari pemiskinan buruh rakyat Indonesia, bagian pengurangan hak dasar kaum buruh Indonesia. Tentu ini menjadi satu pertanyaan besar. Misalkan pemerintahan Jokowi beberapa tahun yang lalu, mulai 2000 hampir 10 tahun ini kan, dua periode ini selalu menggaungkan tentang nawacita, selalu menggaungkan soal kerja dan sebagainya gitu. Tapi kan fakta itu tidak terbukti sampai sekarang. Perpu Cipta Kerja justru kontradiksi dari cita-cita besar bangsa dan negara Indonesia. Kita ketahui bahwa utang negara semakin banyak, 7.500-an triliun, itu bukan angka yang kecil. Terus investasi memang semakin membesar, tapi pengangguran semakin banyak. Artinya memang senjangan ekonomi semakin melebar. Artinya bahwa Perpu Cipta Kerja ini sebenarnya adalah undang-undang tipu-tipu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah peraturan yang memang didesain sedemikian rupa untuk memuluskan kepentingan pemodal, untuk memuluskan kepentingan oligarki. Ini fakta yang tidak bisa disanggah soal ini, karena memang kita tahu bahwa bagaimana mungkin gitu ketika investasi itu informasinya semakin meninggi dan sebagainya, tapi pemerataannya nggak jelas. Justru PHK banyak terjadi. Ya, ini bahwa memang kami hari ini protes rakyat Indonesia, tidak hanya hari ini mungkin sebagai pemula pasca disetujuinya atau pasca dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja sudah dikasih nomor, tapi menurut kami itu belum pantas dikasih nomor Perpu Cipta Kerja itu, karena juga belum mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari sidang paripurna di DPR RI. Kemarin memang balak itu kan hanya alat kelengkapan DPR, itu bukan keputusan kolektif dari paripurna DPR RI. Hal yang paling mendasar sebenarnya Perpu Cipta Kerja ini adalah anti terhadap kehendak rakyat Indonesia, terhadap cita-cita bersama pendiri-pendiri bangsa, soal revolusi besar bangsa Indonesia. Perpu Cipta Kerja ya hanya dinikmati oleh segelintir orang, hanya untuk memuluskan penguatan kapitalisasi modal, untuk menguatkan kepentingan oligarki dan sebagainya. Semakin banyak jumlah orang kaya, tapi diimbangi oleh semakin banyaknya juga kaum yang memang miskin. Kira-kira itu apa dasar kenapa hari ini kami KASBI dan kawan-kawan dari gabungan yang tergabung di dalam protes rakyat Indonesia hari ini meneguhkan bahwa penentangan atau penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja itu adalah jalan yang tidak bisa kami hindari. Kami akan terus melakukan upaya-upaya agar Perpu Cipta Kerja hari ini dicabut oleh DPR. Nih, untuk barangkali teman-teman juga ada yang belum tahu, karena banyak orang yang awam ketika kita ajak untuk beraksi gitu kan, untuk aksi ngapain sih gitu kan, nggak ada hasilnya juga, ngapain sih kita harus capek-capek panas-panas gitu. Sebenarnya isi dari Perpu ini apa yang menyengsarakan kita kaum buruh sehingga kita wajib nih untuk menolak Perpu ini gitu. Oke, jadi begini, sebenarnya
sebenarnya secara formal pun gitu, secara pembentukan perundang-undangan pun itu kan sebenarnya ini kan tidak melibatkan publik, tidak melibatkan khalayak yang cukup masif, tidak melibatkan akademisi yang semakin menyeluruh dan sebagainya. Dari caranya saja gitu, dari cara pembuatannya saja kan nggak benar. Artinya ketika nggak benar itu pun bisa dipastikan pasti istrinya adalah tipu-tipu. Ini soal formalitas pembuatan undang-undang dan sebagainya. Nah, karena ini buruh kan kebanyakan ini kan buruh perempuan nih Mas. Oh iya. Yang nonton ini kebanyakan nih teman-teman saya pasti buruh perempuan, ibu-ibu ini. Apa sih yang merugikan buruh perempuan pada dasarnya? Ya sebagian besarnya gitu bisa dijelaskan biar teman-teman juga tahu yang tadinya awam ngapain sih kita harus capek-capek gitu kan aksi atau menolak perpu atau menolak kebijakan pemerintah yang sebenarnya menyengsarakan kita kaum buruh. Bisa dijelaskan? Oke. Yang pertama, gitu, sebenarnya bukan hanya di Perpu Cipta Kerja, tapi sejak dulu pun bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan memang juga didesain sedemikian rupa agar kaum buruh perempuan itu yang memang lebih rendah, gitu. Artinya lebih rendah dalam artian menuntut misalkan suatu upah dan sebagainya. Gitu. Bagaimana kita lihat sama sekali tidak ada peningkatan kualitas itu dalam penentuan upah dan sebagainya. Padahal kaum perempuan punya porsi yang kebutuhannya lebih besar daripada buruh laki dan sebagainya. Terus Undang-Undang Cipta Kerja dan sebelumnya juga tidak pernah mengatur misalkan soal konsensi pelindungan buruh perempuan, misalkan bagaimana dia harus menyediakan misalkan penitipan anak untuk kaum buruh. Itu harusnya didesain sedemikian rupa karena memang itu bagian yang tidak dipisahkan dari perempuan gitu. Bagaimana seorang buruh perempuan mempunyai anak dan sebagainya, padahal dia juga bekerja dan mayoritas buruh juga mereka adalah urban gitu di kota, orang tuanya di desa semua gitu. Itu harusnya juga negara memikirkan itu juga soal perlindungan kaum perempuan soal itu. Terus juga misalkan ya kita tahu sebenarnya bahwa cuti haid itu sebenarnya dari dulu waktu Undang-Undang 151 sebenarnya adalah hak gitu. Tapi kan sejak Undang-Undang 13 sampai sekarang itu tidak ada perbaikan sama sekali seperti itu. Belum juga menyangkut soal cuti melahirkan dan sebagainya, itu yang memang harusnya memang ada aturan atau yang memperkuat posisi perempuan dalam hubungan perburuan dengan perusahaan itu harapannya itu, dan jumlah kurikulum sangat besar di Indonesia. Itu harusnya mendapatkan prioritas khusus kepedulian negara dalam hak kaum perempuan. Dan terakhir nih pertanyaannya nih, kira-kira harapan untuk buruh yang masih di rumah, yang masih dengan enaknya lah menitipkan kasarnya ya bahasanya, menitipkan nasib mereka kepada kita yang berjuang di sini gitu, tanpa mereka mau bergerak gitu. Iya. Capaian perubahan mendasar itu harus dilakukan lewat gerakan aksi massa yang luar biasa. Tidak bisa yang namanya perjuangan itu dititipkan gitu, apalagi yang justru kontra terhadap perjuangan kaum buruh itu sendiri. Itu kan jelas mencederai bahwa hakikatnya kaum buruh itu adalah hakikat sebagai sebuah kaum, sebagai sebuah kelas. Kalau salah satu kelas ditekan oleh negara dan hal sebagainya, tidak mendapatkan akses ekonomi dan sebagainya, ya setiap individu, setiap pribadi kaum buruh harus merasa sepenanggungan, senasib bahwa ini perjuangan bersama. Bahwa ketika berjuang itu ada resiko, bahwa ketika berjuang ini memang akan mengurangi waktu kita dan sebagainya, berpanas-panas, susah dan sebagainya, itu bagian dari perjuangan. Tidak ada perjuangan itu yang dilakukan di sofa, tidak ada perjuangan itu yang dilakukan dalam tidur-tiduran, tidak ada. Ya perjuangan harus dilakukan secara mudah, secara berani, secara gigih. Terima kasih penjelasannya siang hari ini. Semoga kita semua aman lah ya hari ini. Apa yang menjadi tujuan kita, semua buruh dapat terwujud. Terima kasih Mas. Salam muda berani militan. Oke teman-teman, barusan itu penjelasan dari kawan sekjen dari Kasbi ya. Boleh saya menambahkan bahwa untuk teman-teman yang masih di rumah nih, yang masih dengan enak-enaknya tidur sampai di rumah, bahwa perjuangan akan sia-sia kalau kita tidak bersatu padu untuk melawan pemerintah gitu. Kemudian percuma kita panas-panasan kayak gini, kita hujanan, tapi tidak ada support dari teman-teman semua. Makanya kenapa aksi itu sangat
tentukan gitu ya. Sangat diharapkan untuk teman-teman bisa ikut kita gitu melawan kebijakan-kebijakan yang pemerintah yang semakin kesini tuh semakin menyengsarakan kita kaum buruh gitu teman-teman. Dan kata yang terakhir ibu saya tambahkan bahwa tidak akan ada kemerdekaan rakyat atau buruh tanpa pembebasan kaum buruh. Salam Salam muda berani.